Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami demi memenuhi tugas mata kuliah sanitasi tempat-tempat umum dan pariwisata. Perkenalkan, saya Selvia Helen. Perkenalkan juga anggota kelompok saya, ada Asterius Rido, Cahya Wiharti, Marlisa Sarifah, dan Sheila Aulia Putri. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sanitasi di tempat ibadah. Baik, langsung saja kita mulai, akan dijelaskan oleh Sheila Aulia Putri. Pengertian sanitasi. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Upaya menitik beratkan pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya dengan pengendalian lingkungan. 2. Tempat-tempat umum. Suatu tempat di mana sifatnya umum, semua orang dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul, mengadakan kegiatan baik secara insidentil maupun terus-menerus. Sanitasi tempat-tempat umum, suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tempat-tempat umum, terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pariwisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi. Pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Sanitasi pariwisata adalah usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh pariwisata yang erat hubungannya dengan timbul atau merebaknya suatu penyakit. Baik, selanjutnya ada tempat ibadah pertama yang akan dijelaskan oleh Asterius Rido. Baik, berikut adalah foto rumah ibadah yang terletak di daerah tempat saya tinggal, yaitu di Desa Sekilap, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Foto pertama adalah foto bagian depan rumah ibadah. Pada bagian depan rumah ibadah terdapat 2 tempat parkir pada bagian kiri dan kanan. Namun tempat parkir ini jarang digunakan karena terlalu dekat dengan jalan. Foto kedua adalah bagian dalam rumah ibadah. Pada bagian dalam rumah ibadah mempunyai sirkulasi udara yang cukup baik karena selain mempunyai jendela yang cukup banyak, juga dilengkapi dengan ventilasi udara dan kipas angin. Pada kursi juga diberi jarak, mengingat pada masa pandemi ini masih protokol kesehatan. Untuk pembersihan bagian dalam dilakukan sehari sebelum kegiatan atau ibadah akan dilangsungkan, dan pembersihan juga dilakukan setelah ibadah selesai. Foto ketiga adalah bagian halaman depan rumah ibadah. Pada halaman ini, pada bagian kiri dan kanan ditanami dengan tanaman hias. Selain untuk memberikan pandangan yang indah, juga berfungsi sebagai penghalau matahari pada saat pagi hari. Pada bagian depan juga dipasang tempat pencucian tangan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Foto keempat adalah foto bagian dalam rumah ibadah, yaitu bagian ruangan penyimpanan. Terlihat barang-barang disusun dengan rapi dan ditempatkan di dalam box. Foto kelima adalah foto bagian belakang rumah ibadah. Terlihat bersih dan rapi. Untuk pembersihan bagian belakang menggunakan penyemprotan pestisida pada rumputnya.
Pada bagian belakang juga terdapat WC, tong penampung air, dan juga dapur. Foto ke-6 adalah foto bagian belakang rumah ibadah, yaitu foto dapur. Untuk pembersihan dapur dilakukan setiap akan digunakan pada acara yang akan dilaksanakan dan setelah acara dilaksanakan. Foto ke-7 adalah foto WC rumah ibadah. Dari 3 WC yang ada, hanya 1 WC yang berfungsi karena 2 WC lainnya mengalami sumbat dan pada bagian lantai cukup bersih, namun pada dinding-dinding WC ditumbuhi oleh lumut karena pembersihannya kurang baik dari petugas pembersihan. Dapat disimpulkan bahwa rumah ibadah ini sanitasinya cukup baik, namun pada bagian WC-nya kurang baik karena tidak menyediakan sabun dan pembersihannya yang kurang baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk tempat ibadah kedua yang terdapat di daerah Kecamatan Bunguran Timur, Natuna. Untuk foto pertama, bisa dilihat halaman masjid sangat bersih, tidak terdapat sampah karena dibersihkan setiap harinya. Dan terlihat pula di setiap pintu masuk disediakan tempat cuci tangan untuk mencegah penularan COVID di tempat ibadah. Terdapat pula tempat parkir yang bersih. Selanjutnya terlihat aula sholat sangat bersih, lantai dan kipas dibersihkan setiap harinya agar bebas dari debu maupun kotoran. Terlihat tidak terdapat sejadah dikarenakan masjid tidak mengizinkan berbagi sejadah agar tidak terjadi penularan COVID. Tempat wudhu terlihat bersih dan bebas dari genangan air dan terpisah antara lelaki dan wanita. Dan selalu diingatkan kembali kepada jemaah agar selalu mematuhi protokol dengan 3M. Tempat imam terlihat bersih dan rapi dan terdapat hand sanitizer untuk mencegah penularan COVID. Selanjutnya penampakan toilet sedikit berantakan dan terdapat genangan air. Toilet bisa dilihat keadaannya tidak terdapat sabun, tetapi air yang digunakan bersih dan langsung dari air pegunungan. Kesimpulan dari tempat ibadah kedua, bisa dilihat tempat ibadahnya sangat rapi dan bersih, tetapi sanitasi akan toilet sangat kurang dikarenakan masih dalam renovasi. Jadi, toilet akan dibangun ulang dan bisa memenuhi sanitasi yang sesuai. Saya akan menjelaskan tempat ibadah yaitu Masjid Al-Hikmah yang berada di Jalan Pasiran Singkawang. Gambar 1, keadaan tampak depan masjid terlihat bersih dan nyaman untuk dilihat karena setiap hari pengurus masjid selalu membersihkan halaman masjid. Gambar 2, halaman masjid bisa kita lihat tampak bersih, rapi, nyaman dan tidak ada sampah, rumput-rumputnya pun tidak terlalu tinggi. Gambar 3, tempat wudhunya lumayan, keset kaki ditata sesuai tempatnya agar orang dewasa atau anak-anak yang ke masjid tidak mudah terpeleset. Tetapi untuk dinding-dinding dan lantainya harus selalu rajin disikat dan dibersihkan agar tidak ada kotoran seperti karatan yang kita lihat pada gambar. Gambar 4, teras masjid, kursi, meja, tong infak, dan hand sanitizer pun tersedia. Gambar 5, WC atau toiletnya lumayan bersih, lampu WC-nya bisa hidup, untuk airnya menggunakan air gunung dan air hujan, karena yang seperti kita lihat pada gambar 4 terdapat penguin warna biru di ujung dekat teras masjid untuk penampungan air hujan. Jadi kesimpulannya, setelah menganalisis keadaan sanitasi masjid tersebut, semuanya sudah lumayan bersih dan nyaman untuk dilihat, keadaan dalam ruangannya juga rapi. Barang-barang yang ada tertata sesuai tempatnya, tetapi untuk tempat wudhu dan masjid perlu lebih rajin dibersihkan, kalau bisa setiap hari agar tidak ada yang terlihat kotoran-kotoran, karatan, atau kotoran noda yang lain yang mengganggu ketika
pengunjung datang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keadaan Masjid Nurul Huda yang terdapat di daerah Rasojaya, Kabupaten Kuburaya. Bagian halaman masjid tidak terdapat sampah yang berserakan, tetapi ada benda-benda lain yang masih berserakan karena di sini masih ada proses renovasi masjid. Dan selain itu, rumputnya juga panjang-panjang, tidak diperhatikan sehingga halaman tersebut terlihat tidak rapi dan bersih. Bagian pembuangan sampahnya tersedia tong sampah terbuka dan tertutup, tong sampahnya juga mudah dibersihkan. Tempat parkirnya bersih, cukup, dan luas. Tempat penyimpanan sandal tidak terdapat rak, sebaiknya disediakan tempat khusus dan terlindung oleh hujan. Teras bersih, lantai tidak licin, tidak terdapat genangan air, dan lantai berwarna terang, terdapat keset kaki yang bersih. Ruang sholatnya tidak lembab, mudah dibersihkan. Begitu pula ruang imam dan mimbar terlihat bersih dan rapi. Karpet sejadahnya bersih, tidak lembab, selalu dibersihkan agar bebas dari kutu, busuk, dan serangga-serangga lain yang mengganggu. Keadaan langit-langit dan dinding-dinding masjid selalu dalam keadaan bersih, bebas dari debu, sawang, atau sarang laba-laba. Terdapat lemari tempat penyimpanan alat ibadah, bersih tapi tidak terlihat rapi atau berantakan dalam penyusunan alat tersebut. Biasanya orang yang setelah memakai mukena tidak mempunyai kesadaran dalam melipat kembali mukena jika sudah selesai digunakan. Tempat berwudu bersih dan tidak terdapat genangan air. Terpisah antara tempat wudhu pria dan wanita, hanya saja bagian dinding dekat keran itu terlihat kotor. Bak airnya terlihat kotor karena pengaruh air sungai berwarna. WC-nya bersih dan tidak ada genangan air, tetapi lampu WC-nya padam sehingga jika malam hari menjadi gelap karena kekurangan pencahayaan. Sumber air yang digunakan untuk berwudu dan WC dari sumur galian. Jarak antara sumur galian dan tempat pembuangan septic tank sudah baik karena berjarak lebih dari 11 meter. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu tempat ibadah ini bagian depannya kurang rapi karena masih dalam tahap perbaikan, tetapi setidaknya rumputnya harus diperhatikan dan bagian dalamnya cukup baik, hanya saja penerangan bagian WC lampunya mati. Baiklah, ini adalah tempat ibadah terakhir. Tempat ibadah ini adalah salah satu tempat ibadah yang berada di Kabupaten Kayong Utara, Kecamatan Teluk Batang. Untuk gambar pertama adalah penampakan dari luar masjid. Halaman semen bersih, tidak ada sampah, tidak ada rumput, tapi terdapat genangan air. Untuk gambar kedua, halaman parkiran bersih, tidak ada sampah, tidak ada rumput. Sedangkan pagar di sekitar halaman tersebut dipenuhi dengan lumut. Mungkin itu terjadi karena hujan yang turun ke tanah, percikan airnya mengenai pagar, sehingga mengakibatkan dinding menjadi lembab dan dinding pagar mudah ditumbuhi oleh lumut. Kemudian ada tempat wudhu, dinding keramik tempat wudhu tersebut sudah berubah menjadi kuning dan berkerak. Mungkin itu karena sanitasi airnya yang kurang baik. Untuk ruangan sholatnya bersih, ventilasi baik, terdapat 2 pintu keluar masuk, dan terdapat kipas juga di dalamnya. Untuk mimbar bersih, di sudut langit-langit tidak ada jaring laba-laba atau sawang. Kemudian ada penampungan air yang berjumlah 4 namun ditutupi oleh 2 lainnya. Semak belukar sudah merambat ke atas dan pipa airnya juga sudah menguning, mungkin karena kondisi airnya yang berwarna. Kemudian di belakang masjid terdapat perigi air tawar. Airnya berwarna karena hujan sehingga airnya menjadi keruh. Jika musim kemarau, air ini akan diolah kembali oleh masyarakat setempat untuk memastikan airnya bersih dan baik sebelum dipakai. Kemudian ada penampakan WC dari luar. WC-nya ada 2, lantai dan dindingnya sudah menguning dan mulai berkerak. Kemudian gambar terakhir adalah penampakan WC dari dalam. Dinding dan keramik sudah menguning dan berkerak, begitu juga dengan lantainya. Beberapa porselennya juga ada yang retak. Air yang dipakai adalah air hujan namun kelihatan berwarna karena pengaruh dari baknya yang kurang bersih.
Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil adalah untuk di dalam ruangan masjid terlihat baik dan bersih, namun tidak untuk WC dan pagar di sekitar parkiran tadi. Dan alangkah baiknya jika di WC disediakan sabun untuk menjaga higien perorangan. Baiklah, selesai sudah presentasi kami. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.